dasar negara ada 5 yang disebut Pancasila. Kata Pancasila itu Pancasila sila dasar yang paling banyak diomongkan di dunia Pancasila. Tapi paling minim contoh, minim uswah. Gedung Pancasila, pemuda Pancasila, macam-macam. Tapi contohnya Pancasila itu ada. Kurang miskin contoh. Tujuannya dari mana? Tujuan ini dicantumkan di dalam alinea keempat. 1. Tujuan negara ini untuk melindungi segenap bangsa. Nomor 2, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia yang kepulauannya itu lebih dari 17.000 pulau. Tujuan negara yang nomor 3 itu memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan pribadi, bukan kesejahteraan kelompok. Nomor 4, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan bangsa di segala lini. Di lini apa saja harus cerdas. Dan nomor 4, menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Ini tujuannya. Di alinea pertama nyebut dunia, di alinea keempat nyebut dunia. Coba di alinea pertama itu mengenai hak asasi bangsa, hak kodrati, hak fitrati, bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Semua bangsa juga berhak, hak asasi bangsa merdeka. Isi yang kedua, kewajiban asasi segala bangsa. Penjajahan di atas harus dihapuskan. Ini kewajiban harus dihapuskan. Alasan karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan budaya. Jadi yang harus dihapus dari dunia ini bukan manusianya, mental penjajahan. Tomak, hadis tomak, tidak bukan tomak. Fa'inaulah betul kali tomak ratus ingin menguasai hak-hak orang lain. Inilah yang harus dihapuskan. Najis penjajahan setelah dibersihkan kemudian dialirkan menertibkan, ditertibkan, ditata. Jadi tujuan
selama ini yang sering dihafalkan cuma apa saja sering dihafalkan dasar negara Pancasila. Tapi tujuan negara masih belum banyak yang mengerti. Apakah di negara ini tanpa tujuan? Tujuan pertama melindungi segenap bangsa Indonesia, baik pun yang ada dan itu maupun belum. Ini perlu dilindungi. Yang kedua, melindungi seluruh tumpah darah dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak, mencerdaskan kehidupan segala lini. Yang kelima, menertibkan segera dibersihkan. Nah ini di antara tujuan negara. Di antaranya adalah komando pasukan khusus. Itu juga bagaimana kalau tidak ada yang melindungi, bagaimana? Pokoknya butuh banyak tanda. Jadi ciri-khas penjajah itu ratus tomat, ingin menguasai hak-hak orang lain. Itu yang harus dihapus. Jika seandainya bangsa kembali kepada jati diri bangsa Indonesia, berarti dengan insya Allah saya yakin bahkan aku yakin hakul nanti sampai Indonesia akan menjadi negara imam perdana dunia. Saya berarti dengan insya Allah. Alhamdulillah, saya 10 tahun di Lamongan. Di waktu saya mereka masih merasa saya dibimbing oleh Imam Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Merasa dibimbing, diingatkan. Maka gerakan organisasi di sekitar semua nama gerakan syukur yang dijuali oleh ikhlas, tauhid, istiqomah, ini jual. Maka harus semangat kenapa saudara yang menimbulkan keajaiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, as-sadaqatu syai'un ajib, as-sadaqatu syai'un ajib, as-sadaqatu syai'un ajib.
supaya kita ikhlas sedekah. Kalau sudah tidak ikhlas, ini yang akhirnya akan menjadi azab sekaligus maut. Karena cinta kepada dunia, cinta kepada dunia itu maksudul kontinati, hanya untuk mementingkan diri sendiri, hanya untuk mementingkan kelompoknya. Ini pandangan. Coba di ayat ketiga, atas berkat rahmat Allah yang takdir dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berhidupan bangsa ini yang nyata. Maka rakyat Indonesia menyatakan ini proklamasi dengan ini, bukan dengan itu, dengan ini kemerdekaannya. Bukan dengan itu. Kalau itu, kalau isyarat menunjukkan tempat jauh. Kalau ini menunjukkan tempat yang paling dekat. Apa yang paling dekat kepada bangsa? Jati dirinya sendiri. Kalau tidak jadi jauh atas berkat rahmat Allah, ini takdir. Dan setelah itu ikhtiar, berbuat takdir dengan ikhtiar ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan akidah Mu'tazilah, bukan akidah Murji'ah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan negara kita ini diwarnai dipantau terus dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Ini harus diisyati, dan kita rekasi tidak ini ikhlas. Gerakannya syukur, jiwanya syukur, istiqomah, tauhid, ikhlas. Seperti dalam akte yang disuruh oleh Tuhan tadi. Jadi hatiku teguh, ikhlas, hatiku penuh. Kemudian diurutkan kepada hadirat ilahiyah. Itu yang mereka buat akta kelahiran bangsa Indonesia ini Bung Karno sendiri. Dan pada waktu itu Mutoha itu dari ajudannya. Karena lagu aktor lu bisa aktor ngomong, lu aktor sih kemerdekaan ini kali ini diformalkan di awal apa kata dunia dan bangsa Indonesia. Lanjut kebanyakan Irlanda, bangsa yang paling diidoli, bukan bangsa yang paling dihargai. Ini jangan kita menjatuhkan martabat bangsa ini yang sudah merdeka sekian banyak. Dan kalau sampai sekarang yang merdeka itu belum kapan bangsa ini bisa merdeka? Coba, kapan bangsa ini bisa merdeka?
wujudul adami wa qulubuhum qulubus syayatin. Nanti akan ada kaum bentuknya manusia tapi hatinya setan. Wujudul adami wa qulubuhum qulubus syayatin. Digambar seperti serigala. Makan saja. Di dalam hatinya secara pun tidak ada belas kasih, tidak ada rahmat. Itu dalam hadis usfuriyah, hadis 40 usfuriyah, wujudul adam wa qulubus syayatin. Nyapok sana. Satu-satunya kapal kita ini kapal negara Indonesia yang dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala. Wajiban kita seluruh menyelamatkan kapal ini. Apa ini? Jangan sana bocor, sama satu triliun, sama juta dibeli. Kalau dibocor, tenggelam kapal kita satu. Apa besar tenggelam? Kalau yang tenggelam, yang paling berat itu tenggelam umat Islam. Karena mayoritas umat Islam. Ini harus diinsyati, ini harus disadari. Walaupun sekarang ini generasi penikmat, tidak ada generasi penggila, ada generasi penata, ada generasi penikmat. Di dalam generasi penikmat ini, jangan lupa. Bagaimana kalau kita ke kota-kota besar, mesti ada jalan-jalan, itu perintis negara. Bagaimana? Masjid monumen kemerdekaan, Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan bangsa Indonesia, dibangun di atas kehancuran. Kebanggaannya Belanda, Taman Wilhelmina dihancurkan, kemudian dibangun Masjid Istiqlal, kebanggaan bangsa Indonesia. Itu sebabnya Belanda itu katanya Soekarno-Hatta ibaratnya orang mau dapat nyawanya penjajah. Jadi jangan kalau kita bangga untuk kebanggaan menjadi kemudian dibuatkan monumen Taman Wilhelmina. Jadi kemerdekaan kita ini bukan persenan dari Jepang, bukan persenan dari Raja Belanda, bukan itu. Semata-mata ini berkat rahmat Allah dan perjuangan bangsa Indonesia. Ini banyak yang lupa. Nah, ini harus kita kawal, kita luruskan apapun risikonya. Jadi kita Allah Ta'ala
kasih tak rendah, kepingin enak sendiri, kepingin oleh dewe, kepingin kaya dewe, kepingin sejati dewe, kepingin sama dewe, oleh dewe dunia kawani. Panjang berjalan, kawani, dan itulah yang akan bergantung, tergantung pada sekian mau menjadi asahan saya tidak lama-lama, hanya beberapa menit. Mudah-mudahan Allah meridai kepada kita sekalian. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika salam wa hayyina rabbana wa sallallahu alaihi wa sallam.